A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pada pertemuan kali ini saya akan mengkaji kitab Ruhul Ili Ibnul Qayyum, kitab tentang Roh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang diterbitkan di Lebanon pada tahun 1403 Hijriah. Penerbitnya Darul Kalam Beirut, Lebanon, yaitu tentang orang mati mengetahui atau mendapatkan pahala dari bacaan surat-surat Al-Quran yang dibacakan kepadanya, baik di alam kubur, baik di atas kuburannya atau makamnya, maupun dari tempat lainnya yang ditujukan atau dihadahkan kepada mereka yang telah meninggal. Banyak kisah di sini yang menceritakan tentang itu, yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Di sini ada beberapa kisah. Katanya bahwa sebagian orang salaf atau golongan orang salaf, mereka pernah berwasiat bahwa agar dibacakan Al-Quran di atas kubur mereka setelah wafat, sesaat setelah proses penguburan. Kisah dari Abdul Haq berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Abdul Haq berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah di atas kuburnya. Abdul Haq berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah di atas kuburnya. Jadi minta dibacakan surat Al-Baqarah. Yang juga berpendapat seperti ini adalah Al-Ma'la bin Abdurrahman. Tapi Al-Imam Ahmad mengingkari riwayat ini sebab tidak ada satu asar pun atau dalil pun yang menyebutkan hal ini. Al-Halal menyebutkan di dalam kitab Al-Jami' tentang bacaan di atas kuburan dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlas. Dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj, dari ayahnya dia katanya, ayahku berpesan, jika aku mati nanti, letakkanlah jasadku di liang lahat sambil ucapkan dengan asma Allah dan menurut sunnah Rasulullah. Lalu taburkan tanah dan bacakanlah permulaan surat Al-Baqarah di dekat kepalaku, karena aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan hal yang demikian. Jadi ini surat Al-Baqarah lagi diminta dibacakan. Wasiat orang yang sebelum meninggal minta dibacakan surat Al-Baqarah awalnya aja ini kan. Di dalam makamnya menjelang di atas kepala, menjelang mayat itu dikuburkan. Kemudian kisah dari Abbas Ad-Dauri berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang hal ini, yaitu tentang pembacaan ayat surat-surat ayat Al-Quran di dalam kubur ketika mayatmu dikuburkan. Apakah engkau membaca sesuatu di atas kuburan? Maka dia pun menjawab, tidak. Lalu aku bertanya kepada Yahya bin Mu'in, maka dia menyebutkan riwayat di atas. Al-Halal menyebutkan dari Ali bin Musa al-Haddad, orang yang amat jujur. Dia berkata, aku bersama Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari menghadiri pemakaman jenazah. Ketika mayat sudah dikubur, ada orang buta yang duduk di sisi kuburan dan membaca Al-Quran. Maka Al-Imam Ahmad berkata, bacaan semacam ini di atas kuburan adalah bid'ah, katanya. Ketika kami sudah meninggalkan area kuburan,
Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Al-Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdullah, apa komentarmu tentang Mubashir Al-Halbi?" Dia pun menjawab, kata Al-Imam Ahmad, "Dia adalah orang yang dapat dipercaya." "Apakah engkau pernah menulis sebuah hadis darinya?" tanya Muhammad bin Qudamah kepada Al-Imam Ahmad. Jawab Imam Ahmad, "Pernah. Aku diberitahu Mubashir dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj dari ayahnya, bahwa dia berpesan agar dibacakan permulaan surat Al-Baqarah dan penutupnya di dekat kepalanya saat dia dikuburkan. Dia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar juga berwasiat seperti itu." Ini surat Al-Baqarah depan dan belakangnya. Kalau yang pertama tadi surat Al-Baqarah tidak disebutkan, mungkin semuanya. Kisah yang kedua, awal permulaan surat Al-Baqarah 1-5 biasanya. Kemudian yang ketiga ini Al-Baqarah awal dan akhir, ayat 1-5 sampai 84-86. Kan ada 86 ayat Al-Baqarah nggak salah. Kemudian ada juga kalau sekarang ini ditambah dengan ayat kursi, ayat 155 di tengahnya. Ayat 286 ayat akhir surat Al-Baqarah itu ayat 186, ya kan? Jadi yang dibacakan itu dari ayat 184 sampai 186. Al-Baqarah ada berapa ayat sih? Awalnya 1-5, akhirnya 184 sampai 186. Kemudian ayat kursinya itu pada ayat 155. Oh, 200. Al-Baqarah sampai 286. Berarti yang dibaca itu ayat 1 sampai ayat 5 ditambah ayat kursi itu pada ayat 155, kemudian akhir Al-Baqarah 3 akhir itu 284 sampai 286. Al-Baqarah itu sampai 286 atau 186. Pokoknya itulah. Apakah engkau pernah menulis sebuah ditanya? Pernah. Aku diberitahu Busair dari Abdurrahman bin A'la bin Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa dia berpesan agar dibacakan permulaan surat Al-Baqarah pada penutupnya. Permulaan surat Al-Baqarah dan penutupnya di dekat kepalanya saat dia dikuburkan. Dia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar juga berwasiat seperti itu. Dibacakan itu di atas kepalanya sebelum dikuburkan. Pernah aku diberitahu Mubashir, pernah aku diberitahu Maka Al-Imam Ahmad berkata, kalau begitu, kembalilah dan katakanlah kepada orang buta itu bahwa dia boleh membacanya. Tadi kan melarang orang buta membaca Al-Quran di atas kuburan. Makanya setelah mendengar dari Imam Ahmad, orang ini, si Al-Habi ini, siapa tadi? Yang melarang tadi, setelah pulang dari kuburan, dia jumpa sama imam besar, Imam Ahmad, menanyakan tentang kelakuan apa yang dilakukan oleh orang buta tadi, membaca surat Al-Quran di atas makam. Tadi kan dilarang karena kata Imam Ahmad boleh, makanya dia balik lagi kuburan mencari orang buta itu dan mengatakan orang buta, teruskanlah katanya kan. Teruskannya membaca Al-Quran di atas kuburan karena diperbolehkan oleh Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad berkata, kalau begitu kembalilah dan katakanlah kepada orang buta itu bahwa dia boleh membacanya, baca Al-Quran di atas kuburan. Al-Hasan, kemudian kisah lainnya, Al-Hasan bin As-Safarani berkata, aku pernah bertanya kepada Imam As-Safi'i tentang membaca Al-Quran di dekat kuburan, maka dia membolehkannya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i memperbolehkannya membaca Al-Quran di atas makam. Baik waktu pemakaman maupun setelah pemakaman, pas ziarah. Al-Halal menyebutkan dari As-Sa'bi, dia berkata, jika ada yang meninggal dunia, maka orang-orang Asar saling berebut untuk membacakan Al-Quran di dekatnya. Dia juga berkata, aku diberitahu Abu Yahya An-Nakid, dia berkata,
Aku mendengar Al-Hasan bin Al-Jarabi berkata, aku melewati kuburan saudariku, lalu aku membaca surat Al-Mulk. Ini surat Al-Mulk lagi kan? Tadi surat pertama Al-Baqarah, kemudian ini Al-Mulk. Al-Baqarah awalnya, kemudian akhirnya, awal dan akhir. Yang belum ada awal, tengah, dan akhir. Tengah itu ayat kursi 155. Belum ada. Yang ini adanya Al-Baqarah. Al-Baqarah mungkin semua. Awal dan akhirnya. Tadi Al-Baqarah yang pertama, yang kedua awal Al-Baqarah, yang ketiga awal dan akhir, yang keempat Al-Mulk. Ayat kursi belum ada disebutkan di sini. Al-Mulk ini. Aku mendengar Al-Hasan bin Al-Jawari berkata, aku melewati kuburan saudariku lalu aku membaca surat Al-Mulk. Karena aku ingat dirinya, lalu ada seorang laki-laki mendekatiku seraya berkata, demi Allah aku bermimpi bertemu dengan saudarimu yang kamu doakan, yang kamu kirim surat Al-Mulk, atau yang makamnya kamu bacakan surat Al-Mulk. Dia bertemu dengan jenazah itu, dengan rohnya. Aku bermimpi bertemu dengan saudarimu yang berkata kepadaku, katanya, Allah menganugerahkan pahala kebaikan kepada Abu Ali, karena aku bisa mengambil manfaat dari apa yang dibacanya. Masya Allah. Jadi mayat dalam kuburan itu bisa mendapat pahala dari bacaan Al-Quran yang dibaca dari atasnya. Dalam hal ini Abu Ali membacakan di kuburan saudarinya perempuan ini kan. Kata saudarinya itu melalui mimpi dari orang lain yang lewat dalam kuburan yang bertemu ini, katanya orang itu didatangi roh dari orang yang di makam itu yang dibacakan surat Al-Mulk. Dia berkata kepada orang yang dikasih mimpi bahwa dia mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Mulk yang dibacakan oleh saudaranya Abu Ali. Masya Allah, artinya dia mendapat pahala. Di dalam riwayat An-Nasai dan lain-lainnya disebutkan dari hadis Makil bin Yasir Al-Masni dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, bacalah surat Yasin di dekat orang yang meninggal di antara kalian. Nah, ini surat Yasin. Kalau surat Yasin dibacakan pada orang yang sebelum meninggal, seperti untuk mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah sama itu. Bacalah surat Yasin di dekat orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Jadi surat Yasin juga. Orang yang sudah meninggal, baik yang sudah dikubur maupun belum, itu dibacakan surat Yasin di atas kepalanya tentunya. Atau ketika sedang sakaratul maut. Jadi kalau surat Yasin itu orang yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, pas sakaratul maut bisa dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, talkinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Jadi kalau Yasin ini untuk orang meninggal dan orang yang mau meninggal sakaratul maut. Demikian kawan, wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.